Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilda Zaratunisa dengan NIM 12331111039. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran media audiovisual untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada kali ini kita ada 6 pembahasan tentang media audiovisual. Yang pertama definisi, kedua tujuan, 3 karakteristik, 4 jenis-jenis, yang kelima kelebihan dan kelemahan, dan yang keenam tutorial penggunaan aplikasi Canva dan CapCut untuk membuat media audiovisual. Yuk kita simak videonya. Apa sih media audiovisual? Menurut ahli Jamarah tahun 2006, media audiovisual adalah media yang mampu merangkap indera penglihatan dan indera pendengaran secara bersama-sama karena media ini mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audiovisual pada hakikatnya adalah media perantara atau penggunaan materi di mana penyerapannya melalui indera penglihatan dan pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Kemudian, adapun tujuan media audiovisual yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar bergerak dan suara serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Selain itu, adapun tujuan media audiovisual bagi para siswa. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dengan cara menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Ada beberapa karakteristik media audiovisual. Yang pertama, menyajikan visual yang dinamis. 2. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 3. Representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Dan yang terakhir, berorientasi pada guru dengan tingkat penglibatan interaktif dengan murid yang rendah. Media audiovisual terdiri dari 2 jenis, yaitu media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Contoh media audiovisual murni ada film, video, dan siaran televisi. Sedangkan contoh media audiovisual tidak murni ada slide suara atau film bingkai suara yang gambarnya berasal dari slide proyektor, sedangkan suaranya berasal dari tape recorder. Adapun kelebihan dari media audiovisual, yang pertama, dapat menyajikan objek secara detail. 2. Dapat diperlambat dan dipercepat. 3. Dapat digunakan untuk klasikal. 4. Menambah daya tahan ingatan. Kelima, mempermudah penyampaian materi pembelajaran. 6. Meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kejenuhan belajar pada siswa. Adapun kelemahan dari media audiovisual, yang pertama, harus memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. 2. Biaya yang relatif mahal. 3. Kebutuhan waktu perencanaan. 4. Adanya gangguan yang menyebabkan kesulitan akses. Dan 5. Memerlukan keahlian yang khusus. Nah, dari pemaparan materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya media audiovisual, materi yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah dimengerti, serta memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual akan berlangsung secara efektif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran itu ditinjau dari nilai hasil belajar siswa. Jika siswa memperoleh nilai hasil belajar yang tinggi, maka tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Sedangkan jika siswa memperoleh nilai hasil belajar yang rendah, maka tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Selanjutnya yaitu cara penggunaan aplikasi Canva dan CapCut untuk membuat media audiovisual. Pertama, kita buka dulu aplikasi Canva-nya, lalu kita klik tanda tambah yang ada di bawah, lalu kita pilih video. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa klik yang elemen, lalu kita ketik tema sesuai dengan keinginan yang ingin kita buat. Di sini saya contohkan membuat tema ruang kelas. Nah, di sini kita bisa pilih elemen sesuai dengan keinginan kita.
Nah, jika sudah menemukan elemen yang sesuai dengan keinginan kita klik lalu kita perbesar sesuai dengan besar template video. Nah, setelah itu kita tambahkan elemen. Di sini saya contohkan untuk mencari guru yang sedang mengajar. Nah, jika elemennya serasa tidak cocok untuk diletakkan pada posisinya karena terbalik, kita bisa scroll ke bawah, klik yang flip horizontal. Nah, otomatis dia akan berbalik. Kemudian kita sesuaikan letaknya. Setelah itu kita bisa klik yang teks di bagian bawah untuk menambahkan judul atau isi materi. Nah, jika kalian ingin mengubah font, kalian bisa klik dulu teksnya lalu klik bagian font. Nah, pilih font sesuai dengan keinginan kalian. Jika kalian ingin mengubah warnanya, kalian bisa ketik color. Nah, di bagian itu kita bisa mengubah ukuran teks, spasi, format, dan lain-lain. Jika slide pertama sudah selesai, kita bisa tambahkan slide yang baru. Nah, tetapi untuk menghemat waktu, kita bisa klik duplikat. Nah, jadi kita bisa tinggal edit teksnya aja, kemudian cari elemen sesuai dengan materi yang kita bahas. Kemudian lakukan secara berulang sampai materi yang ingin kita bahas selesai. Agar video lebih menarik, kita bisa menambahkan transisi dengan mengklik tanda tambah yang ada di antara slide video. Kemudian pilih transisi sesuai dengan keinginan. Untuk menambahkan animasi pada teks dan elemen, kita bisa klik dulu teks atau elemennya, kemudian kita scroll ke samping, klik bagian animasi, kemudian kita pilih animasi sesuai dengan keinginan kita. Lakukan hal tersebut secara berulang sampai materi selesai.
Nah, ketika kita sudah menyelesaikan semua materi dan menambahkan animasi dan transisi, kemudian kita klik tanda panah yang ada di ujung atas, kita klik download, kita pilih file tipe yang MP4 video, kita klik download, tunggu hingga selesai. Nah, kemudian kita buka aplikasi CapCut, lalu kita klik bagian bawah edit, kemudian klik proyek baru, kita pilih video yang kita ekspor dari Canva tadi, kemudian kita klik, kemudian kita scroll ke samping, pilih bagian rekam, kemudian kita klik bagian tanda audio, kita rekam suara kita mengenai materi yang kita bahas di dalam video pembelajaran tadi. Nah, untuk menambahkan background, kita bisa klik yang audio, bagian audio, lalu kita klik yang bagian suara. Nah, kita bisa pilih background mana yang cocok untuk materi pembelajaran kita. Selain itu, kita bisa juga scroll yang ekstrak, bagian ekstrak diklik, lalu kita pilih video untuk mengekspor suaranya saja untuk dijadikan background dalam video pembelajaran kita. Kita sesuaikan sesuai dengan tempo yang kita inginkan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik tanda panah yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita tunggu ekspor video tersebut hingga selesai. Ayo belajar mengenal kata. buku, buku. sepatu, sepatu. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.